Oke, selamat pagi. Senang sekali ya. Pagi ini kita bisa bertemu kembali dan bercakap-cakap bersama ya tentang ngobrol kita dalam ocehan di akhir pekan ini tentang dua orang yang terkenal di dunia penginjilan. Yang satu bernama Billy Graham, yang satu bernama Charles Templeton. Billy Graham dengan Charles Templeton. Mengapa kisah dua yang mantan sahabat ini menarik? Karena kita bisa membandingkan perjalanan iman mereka ya. Jadi waktu mulai dua orang ini sebetulnya kurang lebih sama umurnya. Beda 3 tahun lah ya. Billy Graham itu lahir 1918, sedangkan Templeton sudah 3 tahun sebelumnya, 1915. Nah, mereka itu bersahabat dan pada usia muda itu sudah punya talenta luar biasa, menjadi penginjil yang luar biasa, dan khotbah-khotbah Charles maupun Billy ini penuh kuasa dalam mengundang banyak orang untuk datang pada Kristus. Cuma ada perkembangan baru yang membuat Charles itu berbicara pada Billy ya. Jadi Charles bilang pada Billy itu, Billy, mari kita pergi ke Princeton University atau Princeton Theological Seminary, satu universitas terkemuka di kawasan timur Amerika Serikat. Terus Billy bilang, mau apa kamu ke situ? Ya, kita belajar teologi ya. Karena tidak bisa kita sekarang hanya mengandalkan Alkitab. Dia berkata demikian ya. Jadi dia mulai mengatakan bahwa dia mulai meragukan apa yang dia khotbahkan. Oh, kenapa begitu? Ini Charles ini menyampaikan 3 kurang lebih alasannya ya. Pertama, dia merasa bahwa Alkitab ini tidak cocok dengan kenyataan. Jadi penciptaan yang 6 hari ya Tuhan bekerja hari ke-7, dia bilang nggak mungkin. Kemudian hitungan-hitungan Alkitab itu kan rentang waktunya itu ribuan tahun. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, dunia ini sudah berada jutaan miliaran tahun. Jadi dia bilang nggak cocok ini. Jadi bagi dia itu Alkitab itu tidak berisikan sesuatu yang benar-benar terjadi begitu. Kemudian yang kedua, Tuhan. Dia bilang Tuhan itu kalau sayang kepada manusia ya benar-benar mengasihi manusia, kenapa banyak penderitaan? Kenapa mayoritas orang Kristen sendiri akan masuk neraka ya? Dia mengatakan demikian dari khotbah-khotbah dia. Nah, sementara ketiga dia bilang begini, orang Kristen itu ternyata sama saja ya dengan orang yang tidak Kristen. Tetap aja kalau yang tidak benar ya. Tidak berarti orang yang Kristen itu lebih baik daripada yang tidak Kristen. Jadi dia bilang, dengan 3 masalah ini saya mulai meragukan apa yang saya khotbahkan. Loh, Bill bilang, kenapa bisa begitu? Saya tidak mau ke Princeton. Lalu Templeton pergi ke Princeton, akhirnya Templeton kehilangan imannya ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak lagi percaya pada Tuhan. Kemudian mereka berpisah, masih hidup panjang. Saudara-saudara, Billy Graham itu mengatakan begini, saya tidak percaya apa yang disampaikan oleh orang-orang dari perguruan tinggi itu. Mengapa demikian? Ya karena Alkitab tidak bicara begitu. Alkitab bilang 6 hari. Kalau Alkitab bilang 1 hari, saya percaya itu 1 hari. Jadi saya mau terima Alkitab itu, tidak mau saya kutak-kutik. Dan seterusnya. Jadi sebetulnya ini mana yang benar ya, berpikir seperti Charles atau berpikir seperti Billy? Ateis atau evangelis?
Nah, saya sendiri merasa memang ini satu masalah yang berat juga ya bagi orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, atau sangat mudah bagi orang-orang yang beriman pada Tuhan dan kepada apa yang difirmankan dalam Alkitab. Jadi barangkali ini persoalannya ya. Saya sendiri melihat rupanya waktu kita makan buah yang dilarang di Taman Eden itu, kita menjadi judgment, menghakimi ya. Jadi dikatakan kan ada yang tahu mana yang baik yang benar. Kalau kita makan buah itu, kita jadi tahu mana yang baik yang jahat, baik pengetahuan baik dan jahat, bukan benar dan salah. Nah, di taman itu tidak ada yang jahat. Jadi sebetulnya berdasarkan buah itu kita jadi tahu yang jahat itu apa. Dan itu pun menurut kita. Bukan itu, dan Tuhan mengatakan sebetulnya kita akan mati dengan siapa yang makan buah itu. Jadi persoalannya menurut saya ada dua. Pertama, dunia kita berubah ya dari Taman Eden menjadi dunia baik dan jahat. Kita senang kalau baik, kita susah kalau jahat. Itu yang pertama ya. Jadi kita jadi sensitif terhadap kejahatan, dan mungkin kita juga melakukan kejahatan itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, mati gitu. Tuhan bilang, mulai sekarang kalian tidak lagi memiliki hidup yang kekal, tapi mati. Jadi sebetulnya persoalan itu adalah kedua persoalan ini yang menghantui pemikiran Charles itu. Kira-kira begitu ya. Jadi karena Charles melihat segala sesuatu itu dia judge. Alkitab dia mau judge ya. Dia mau lihat ini baik atau jahat. Tuhan dia judge baik atau jahat. Orang Kristen dia judge. Jadi paling tidak ada 3 yang dia menghakimi begitu. Padahal sikap Kristiani itu tentu tidak menghakimi. Yang pertama itu adalah kita menerima Alkitab itu bukan sebagai objek ya, tapi berisikan firman Tuhan yang untuk kita pegang begitu sebagai jaminan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ya kita nggak menjudge Tuhan. Mengapa kita menjudge Tuhan? Karena cara kita menjudge lewat ilmu pengetahuan misalnya itu dibatasi oleh metodologi, keterbatasan alat, dan kemudian kita mengkonstruksi hipotesis-hipotesis dalam pikiran kita, kita uji. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan itu, kita dibatasi realitasnya itu oleh realitas penglihatan. Penglihatan itu bahasa saya dunia yang tengah, yang bisa kita lihat aja, itu yang kita bisa pelajari. Dan mungkin tidak keliru apa yang dia lihat dari perilaku orang Kristen. Tapi memang persoalannya itu bukan kita berperilaku bisa diterima oleh banyak orang menurut standar-standar manusia. Kita harapkan tentu bisa begitu. Tapi persoalan tadi itu kan kita mati kekal ya. Jadi hidup kekal ini yang diperjuangkan oleh Tuhan, yang menyelamatkan kita sejak kita dinyatakan menuju kematian yang kekal. Nah, dua hal ini memang tidak cocok menurut saya dengan pemikiran Charles itu. Jadi Charles itu ingin menggunakan cara berpikir ilmiah dengan menetapkan 3 hal itu ya. Alkitab, Tuhan, sama manusia itu dalam judgment yang menggunakan pemikiran yang bekas Taman Eden tadi itu. Judgment. Namanya itu menghakimi gitu. Kalau hakim itu ya memang menegakkan kebenaran, tapi hakim itu dia ketolak atau diterima itu terserah hakim.
Begitu bukan? Nah, memang ya ringan-ringan berat, tapi saya kira Charles itu bisa kita pahami itu karena dalam masa itu orang terpesona oleh ilmu pengetahuan. Sekarang orang menyadari ilmu pengetahuan itu membatasi kita pada observasi kita dan daya imajinasi kita untuk menciptakan hipotesis, mengkonstruksi pengetahuan. Terus bagaimana ya pada akhirnya ya kita lihat saja hidup kedua orang ini sudah sama-sama meninggal. Yang satu Charles itu mencapai usia 80-an tahun, 85, sedangkan Billy Graham mencapai usia 100. Sampai akhir hayatnya Billy Graham masih tetap seperti itu. Istrinya cuma satu, sedangkan Charles itu cerai kawin ya. Saya tidak tahu mana yang lebih bahagia. Tapi esensi pertanyaan itu adalah kita berhenti menghakimi, karena menghakimi itu berarti kita menerapkan pengetahuan yang kita dapat dari makan buah yang dilarang itu. Kemudian kedua, soal hidup yang kekal. Pada akhirnya, tidak semata-mata orang menilai kita jadi lebih baik dari orang lain, tapi kita menghidupi kehidupan yang kekal itu ya. Asik ya. Selamat merenungkan landasan iman kita. Selamat memilih untuk menghidupi Alkitab, apapun yang ditulis di dalamnya. Dan selamat juga untuk tidak menghakimi. Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin.